Saudara-saudara terkasih, kita bersama-sama telah masuki minggu biasa yang ke-11. Dan pada kita semua diberikan sebuah permenungan tentang kerajaan Allah itu yang digambarkan dalam terutama bacaan pertama dan bacaan yang ketiga Injil dari dunia agraris, dunia pertanian, dunia tanam menanam, dunia di mana bergelut dengan tanah, biji, dan bagaimana merawat itu sehingga menghasilkan buah, dan ada yang namanya musim atau saatnya memanen. Gambaran yang mungkin tidak begitu dekat dengan pengalaman, lebih-lebih ya orang-orang Jakarta atau kota-kota besar yang tidak lagi bisa melihat sawah, tidak bisa melihat ladang dan berbagai macam dunia itu. Yang ada tinggal semuanya ada, tapi asal punya duit, ada asal ya ke pasar atau pasar yang supermarket atau pasar sederhana atau juga pasar tradisional. Semuanya ada. Gambaran yang mau ditunjukkan pada kita semua adalah bahwa kerajaan Allah itu bekerja dengan caranya. Kerajaan Allah itu sungguh-sungguh berkarya, kadangkala dalam senyap, dalam kesunyian, dalam cara sederhana, tetapi terus bekerja, terus bergerak, terus hidup. Dan kita diajak untuk bekerja sama. Kita berproses bersama Tuhan. Dan seringkali yang menjadi godaan adalah manusia-manusia zaman sekarang ini adalah ya tidak sabar berproses. Semuanya serba cepat, serba mudah, serba segera, instan. Tidak mau bersabar, menanti dan berproses. Semua ingin serba cepat, instan, segera, cepat. Karena itu kita bisa lihat bagaimana muncullah dalam dunia pertanian teknologi rekayasa genetika. Benih-benih dibuat begitu rupa, ternak juga sama. Ya ayam disuntik aja itu dengan hormon-hormon, segera jadi. Mungkin kalau bisa berimajinasi ya sudah, tanam langsung jadi nasi begitu. Mungkin. Tapi tidak mungkin. Alam mengajari kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, dan itu diajak untuk merawat proses itu. Hingga sampai ada hasilnya, berbuah, dipanen. Dan ini dunia yang tidak lagi akrab dengan kita semua. Dalam revolusi industri sudah sampai ya 4.0 bahkan 5.0. Nah, kalau bisa harus diklik jadi nasi begitu ya. Tapi sekarang kan masih proses juga. Makanan harus lewat Gojek atau lewat macam-macam. GoFood atau apa aja. Tapi kita semuanya ada dalam dunia yang seperti itu. Tetapi untuk jadi nasi tetap harus ada petani yang menanam, saudara-saudara. Tidak bisa pencet tombol jadi. Ada ayam karena ada peternakan. Ini yang nggak bisa lewat, tapi memang percepatan terjadi di mana-mana dalam segala bidang. Dan kita diajak untuk menghayati, menghidupi semangat kerajaan Allah yang tidak bisa tinggal pencet tombol jadi. Tidak bisa. Butuhkan proses, dan kadangkala kita selalu ingin kontrol semuanya. Dan tentang kerajaan Allah tidak bisa dikontrol. Ditanam iya, tapi bagaimana terjadinya tidak tahu. Kita hanya mengikuti proses dan mengawal supaya terjadi dengan baik. Kita bukanlah sang pencipta. Diingatkan, kita adalah
pekerja-pekerja, penggarap-penggarap yang merawat itu. Bukan pemilik kehidupan, bukan pemilik lahan hidup ini. Pemiliknya adalah Tuhan, tetap. Kita diajak menjadi penggarap-penggarap yang diharapkan pada akhirnya ada hasilnya. Ada hasilnya. Ini dunia yang barangkali berbeda dengan apa yang dihidupi oleh orang zaman-zaman sekarang, di mana semua inginnya serba cepat, serba instan, dan kita melihat hasilnya bahwa kalau sebuah proses dipercepat, direkayasa, jadinya tidak sehat. Banyak orang sekarang cancer. Dari mana? Ya dari makanannya. Makanannya. Kalau makannya semua disepat dengan hormon, dengan macam-macam, ya itu Anda menimbun dalam tubuh kita juga yang sama. Jadi pasti kasus kanker makin banyak. Salah satunya karena asupan makanan kita tidak sehat. Maka sekarang pada mulai gerakan hidup sehat dengan makan yang sehat, dengan pertanian yang organik, dengan bermacam-macam cara yang sungguh-sungguh alami sesuai dengan settingan kita. Settingan kita itu alami. Sementara kita ingin settingannya, masukannya settingan yang sudah rekayasa. Ini yang jadi crash dalam tubuh kita sendiri. Akibatnya apa? Ya muncul banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada. Lihatlah betapa dikatakan kalau kita ingin mengintervensi, kita ingin membuat sebuah tindakan untuk mempercepat, untuk membuat semuanya menjadi instan, akibatnya panjang, tidak segera. Dan kita sama dalam hal ini sama. Kita diingatkan bagaimana kita diajak mengikuti dinamika proses yang harus kita lalui. Kita seringkali yang penting hasilnya, prosesnya kapan tidak peduli. Nah ini yang salah. Bacaan dari mengajarkan bahwa proses itu sendiri bernilai. Tentu saja hasilnya juga yang diharapkan. Tapi proses yang baik, yang benar itu sendiri sudah merupakan bagian dari hidup kita yang bermakna. Menjalani proses merawat dengan baik. Dan itu dikatakan Santo Paulus juga berlaku. Santo Paulus tidak langsung ngomong soal tanam menanam dan pertanian, tapi dia ngomong soal apa? Yang kita dengarkan tadi bacaan akhir, bahwa kita semua pada akhirnya harus menghadap tahta pengadilan Kristus, setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan ia yang lakukan di dunia ini, baik atau jahat atau buruk. Ini namanya hukum tabur tuai. Jadi kalau nabur kebaikan ya jangan harap nanti dapat kebaikan dan juga dapat kebaikan abadi di surga. Kalau yang ditabur setiap hari adalah kejahatan, ya Anda nabur kejahatan. Kejahatan final namanya neraka, jauh dari Tuhan. Begitu. Berlaku juga bahwa saatnya akan dipanen. Hasilnya tergantung usaha kita, tergantung apa yang kita tabur. Paulus tidak langsung mengatakan, tapi juga menyebut hal yang sama tema hari ini. Dikatakan pada saatnya akan dipanen. Dan masing-masing dari kita diajak untuk mempertanggungjawabkan. Kalau yang kita buat selalu menabur kebaikan, kasih, persaudaraan, damai sejahtera, itu sama dengan buah kerajaan Allah, masuk surga, gampangnya begitu. Kalau yang kita tabur setiap hari kejahatan, keburukan, ketidakadilan, kejahatan, dan segala satu kedosaan dan yang lain-lain, yang kita panen final, terakhir, yaitu ya jauh dari Tuhan, itulah dinamakan neraka. Jadi yang menentukan adalah apa yang kita tabur di dunia ini. Jadi kalau kita tidak menanam, ya jangan nanti akan memanen. Itu kalau memanen namanya ngerampok kalau memang begitu. Ngerampok orang lain.
Kalau kita mau nanam, pengen dapat mangga, ya tanam mangga, jangan manggis. Proses itu penting, hasilnya juga baik. Ini yang ditunjukkan pada hari ini. Nah, kita bersama-sama diajak untuk membangun sebuah kehidupan yang baik. Dan kita tahu juga, dalam dunia pertanian sekarang ini yang memprihatinkan selalu yang apes adalah petani. Kita sedih karena petani-petani belum sejahtera. Apalagi soal benih saja jelas sekarang. Dengan ada rekayasa genetika, apa yang terjadi? Mereka hanya bisa beli benih, tapi tanam lagi nggak bisa. Benih-benih hasil rekayasa genetika nggak bisa ditanam lagi. Dulu mereka bisa. Tanaman sungguh varietas, lalu disisihkan untuk nanti ditanam lagi. Sekarang nggak bisa, tergantung orang lain. Dunia yang makin membuat kita mesti prihatin karena soal pangan itu menjadi problem penting. Dan ya, ini kan sungguh suatu ironi ya. Ini negara agraris, tanahnya subur, luas, tapi apa-apa impor. Ini yang bodoh siapa ini? Cara paling gampang Pak, impor memang, itulah impor, itulah cara paling gampang. Kalau nggak impor apa? Utang. Itu cara terinstan. Dan banyak orang sekarang kena pinjol, macam-macam. Instan tapi ya itu. Pemerintah yang instan ya begitu. Cara paling gampang apa? Impor saja. Apa-apa impor itu. Ini kalau kita tidak mau membangun sebuah cara hidup yang dengan sebuah nilai, dengan sebuah kesadaran bahwa punya visi. Kalau tidak, ya hidup kita yang menjadi seperti ini. Maka kita diajak untuk membuat dalam dunia ini perbedaan. Dan ini dikatakan Paus Fransiskus. Tinggal berapa hari? 79 hari. Hadir di sini nanti. Dalam Exsultate et Gaudete. Bahwa inilah membuat kita semua arahnya kemana? Dikatakan Santo Paulus tadi. Coba kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Itu prosesnya. Yang buat kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu bagaimana? Paus Fransiskus memberikan jalan dan penjelasan yang sederhana bahwa kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani itu sesuatu yang ada dalam jangkauan, bukan yang jauh, tak terjangkau. Yaitu apa? Melakukan hal-hal yang biasa, sederhana, sehari-hari. Kita cenderung dan pingin lihatlah cara kerja kerajaan Allah, kadang-kadang diam, senyap, tidak terlihat, tidak tampak, tapi bekerja. Kita seringnya ingin membuat sesuatu yang wow, luar biasa, amazing, spektakuler, viral, sensasional. Itu yang kita mau. Tapi ini diingatkan bekerja dengan senyap kadangkala, tapi sungguh-sungguh bekerja nyata. Dan ini yang membuat perbedaan kita sebagai orang Kristiani. Apa yang dikatakan Paus Fransiskus? Bukan apanya. Apanya bisa sama saja, tapi bagaimananya. Inilah yang membuat perbedaan. Dan bagaimana itu adalah, yaitu melakukan segala sesuatu, sesederhana apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, dengan kasih yang besar, dengan tulus dan gembira. Itu yang membuat perbedaan. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Tidak sulit kan? Sama-sama Anda bikin kopi, ya pagi tadi udah ngopi belum, sarapan atau bikin sarapan lah. Sama-sama bikin kopi untuk suaminya atau untuk sarapan untuk anaknya atau keluarganya. Satunya dengan gembira, dengan tulus hati, satunya dengan muka ditekuk. Kopinya sama, sarapannya sama.
Gimana rasanya kalau Anda dibuatkan kopi dengan tersenyum, dengan gembira, satunya dibuatkan kopi yang sama, tapi dengan muka ditekuk. Anda pilih yang mana? Kopinya sama. Ini yang membuat perbedaan. Yang membuat perbedaan sebagai orang Kristiani. Lakukan dengan sederhana. Orang mengatakan ya, think globally, act locally. Kita boleh punya visi yang luar seluas dunia, tapi yang dilakukan ya di sini dan sini sederhana. Bahwa perubahan itu bisa dilakukan dari sederhana. Anda mau tahu contohnya? Tak kasih contoh. Itu seorang dari negara lain, Rosa Parks itu, seorang aktivis hak-hak sipil, dia orang kulit hitam. Dan kita tahu pada zaman tertentu di Amerika bahkan di sana ada yang namanya diskriminasi. Ini mobil bis khusus untuk kulit putih, ini bis khusus untuk kulit hitam. Apa yang dia buat? Dia nekat duduk di kursi orang putih. Karena dia apa? Karena dia mengatakan bahwa ini soal kayak gini masih dimasalahkan. Hanya karena beda kulit. Dia melakukan perlawanan karena punya visi bahwa manusia itu sama. Tidak boleh dibedakan atas dasar apapun, termasuk atas dasar kulitnya. Dia nekat duduk di situ, dapat masalah, bahkan juga di penjara, gara-gara duduk di tempat yang salah dengan sengaja. Karena dia ingin memperjuangkan kesetaraan. Dan dia punya ungkapan menarik, quote-nya. You must never be fearful about what you are doing when it is right. Dia nggak perlu takut melakukan segala sesuatu kalau Anda yakin yang Anda lakukan baik, benar, luhur, mulia. Kenapa takut? Ini yang membedakan. Semua orang bisa buat kan? Duduk di bis apa ya, semua orang bisa. Tapi dia yang punya nyali, dia punya keberanian untuk mengeksekusi visinya dia. Kata Santo Paulus, kami melakukan karena percaya. Percaya bahwa ini nilai yang layak diperjuangkan. Begitu. Gampang kan? Duduk itu kan, cuma orang bisa. Tapi kenapa tidak membuat yang lain? Dia membuat perbedaan dengan melakukan karena dia punya nyali. Dia punya keberanian mengeksekusi visi keyakinannya. Nah, begitu ya. Santa Teresa kata-kata Yesus juga punya ungkapan menarik. Kekudusan mulai dari senyuman. Emang bisa tersenyum? Bisa kan? Masalahnya adalah konsisten tidak, itu masalahnya. Dan itu yang dikatakan oleh Beato Carlo Acutis. Kita semua itu lahir ori, hasilnya jadi kopi atau KW. Ini soalnya. Semua dari kita itu ori. Dari Tuhan itu ori semua. Tapi nanti hasilnya bisa KW semua. Ini yang membedakan. Kalau kita konsisten, sungguh-sungguh dan punya nyali dan keberanian, jadilah kita ori sebagaimana Tuhan kehendaki. Dan tidak menjadi KW atau kopi KW kesekian, nggak tahu. Ini yang bisa kita buat. Maka mari kita buat perbedaan dengan cara bagaimana tadi. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Dalam majalah Hidup yang terbaru itu, edisi 26 Juni ini tentang World Children's Day. Ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak boleh tanya pada Bapak Suci Paus. Salah satu yang tanya adalah anak Indonesia, namanya Dayuan Siotang. Dia tanya begini kepada Paus, menarik. Ini sekarang sudah viral, baru sekarang, kejadian sudah lama. Dia tanya begini, jika Bapak Suci bisa mengadakan mukjizat, mukjizat apa yang akan Anda buat? Menarik ya pertanyaannya nih, tanya anak-anak nih. Kita semua pengennya mukjizat, nggak usah ngapa-ngapain jadi, gitu kan? Kan kita pengennya begitu.
Berdoa juga sama, dapat mukjizat, turun langsung dapat plok gitu. Tapi jawaban Paulus menarik ini ya. Bagus. Bagus pertanyaanmu. Jika saya bisa melakukan keajaiban, mukjizat, keajaiban apa, mukjizat apa yang ingin saya pilih? Beliau mengatakan, caranya mudah. Semua anak punya apa yang mereka perlukan untuk hidup. Makan, bermain, bersekolah. Inilah keajaiban yang ingin saya kerjakan. Terima kasih. Semua anak, semoga semua anak berbahagia. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan agar Dia melakukan mukjizat ini melalui kalian. Jadi kita tidak minta mukjizat, pengennya dapat mukjizat, tapi yang diharapkan apa? Kita lah yang menjadi sarana mukjizat terjadi dengan saling peduli. Kalau semua saling peduli, jadilah mukjizat itu. Ya, tidak ada yang instan. Mukjizat terjadi karena kita juga partisipasi. Ya, ini penutupnya adalah sebuah puisi dari Hedwig Lewis. Happiness Manufacturers, pembangun-pembangun kebahagiaan, pembangun-pembangun kebaikan. Dikatakan begini, one song can spark a moment, one flower can wake a dream, one bird can herald spring, one smile begin a friendship. Jadi kalau Anda mau bersahabat, mulailah dengan senyum seperti kata-kata Teresia kata-kata Yesus. Mulai dengan senyum. One hand clap lifts a soul. Kalau memberikan semangat pujian itu mengangkat jiwa, terutama juga anak-anak. One star can guide a ship at sea. Bintang itu kecil. Sebelum ada teknologi GPS satelit, para pelaut pernah lihat bintang. Karena apa? Ajak, stabil di situ, sehingga bisa menjadi pedoman. Kecil, tapi karena konsisten jadi acuan, jadi referensi. One word can frame the goal. Nah, ini yang terakhir juga. One vote can change a nation. Nah, Anda semua sudah milih kan? Indonesia sudah memilih pemimpinnya. Apakah jadi lebih baik? Nggak tahu, moga-moga aja. 69% orang Katolik Indonesia memilih calon tertentu. Nah, moga-moga apa jadi lebih baik? Moga-moga. Kita hanya bisa berdoa. Tapi sudah menentukan pilihan. One vote, suara Anda menentukan. Dan kita masih November, masih ada pilkada. Suara Anda menentukan nasib kita semua 5 tahun ke depan. Jadi dikatakan one voice can speak with wisdom, one heart can know what's true. Tanya hatimu sendiri, Tuhan kasih di situ. Apa yang harus Anda buat? One life can make the difference. Dan terakhirnya, you see, it's all up to you. Tergantung pada Anda. Anda membuat perbedaan, Anda yang jadi ori, atau Anda menjadi KW, Anda menjadi fotokopi. Semuanya up to you. Tergantung pada Anda. Semoga kita menjadi murid-murid Yesus yang baik.